Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghafira lahu faqad tama bidzambi. Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, di mana kita sampai saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk menikmati iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalamnya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa itba' beliau, mengikuti jejak beliau, dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau. Dengan cinta kita kepada beliau, diharapkan nanti kita bisa dapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Ini malam yang ke-29 ya. Malam yang ke-29. Jadi malam ini malam yang ganjil yang terakhir. Dan insya Allah puasa kita tinggal besok. Karena sepertinya dan mudah-mudahan kita harapkan bersama nanti hari rayanya bareng ya, antara apa yang kalender Muhammadiyah dengan hasil isbat besok. Kalau saya mengamati itu, pemerintah itu tidak jauh dari kalender, dan rata-rata pas dengan kalender. Dan kebetulan kalender tanggal 1 itu hari Jumat, sehingga kemungkinan besar itu akan bisa bersamaan antara kalender Muhammadiyah dan sidang isbat besok. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, kira-kira kita itu bisa mendapatkan tidak tujuan bulan Ramadan ini, seperti pada ayat Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun. Kira-kira kita bisa tidak menjadi orang yang bertakwa? Insya Allah ya. Kita harus optimis. Dan kira-kira apakah kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan di depan tadi? Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan
keimanannya dan penuh harap untuk mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah kira-kira kita bisa mendapat ampunan? Insya Allah. Kita harus optimis Bapak Ibu. Ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun benar tidaknya kita itu mendapat predikat menjadi orang yang bertakwa dan kita mendapat predikat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita upayakan di bulan Ramadan ini terlihatnya ini bukan saat Ramadan tapi setelahnya. Ya, karena perintahnya itu disuruh melakukan puasa Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu akan terlihat atau akan kita dapatkan setelah bulan Ramadan. Nah, kira-kira gimana ini? Mari kita karena kita sudah optimis ya Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan predikat takwa dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus optimis. Untuk itu nanti mari kita setelah bulan Ramadan ini kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah betul kita itu sudah mendapat predikat dari Allah SWT sebagai orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, gimana untuk bisa melihat apakah kita itu sudah dapat predikat orang-orang yang bertakwa? Itu ada ciri-ciri ya, yang bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari zahir atau kita rasakan di dalam hati ya. Sebagaimana yang di surat Al-Baqarah di awal, Al-Baqarah yang ayat pertama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Jadi di ayat awal Al-Baqarah itu bahwa Allah sampaikan ini adalah kitab yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu di ayat selanjutnya. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimus sholata, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum mereka. Wa ma unzila min walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum mereka ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang bertakwa, mendapat predikat takwa itu diantaranya yaitu iman kepada yang gaib, menegakkan sholat, menafkahkan rezeki ya, kemudian beriman kepada apa yang telah diturunkan yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sini ada di dalam pelajaran kita SD dulu, yaitu di rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau kita bisa mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, ada dan tanda dari kita,
berarti kita itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita setelah bulan Ramadan ini introspeksi apakah kita itu bisa istiqomah di dalam hal ini. Kalau kita tidak bisa istiqomah, nah mungkin predikat takwa ini belum kita dapatkan. Tapi kalau kita bisa istiqomah, insya Allah berarti predikat takwa sudah kita dapatkan dengan adanya upaya setelah 1 bulan penuh kita digembleng ya untuk menahan diri dari makan minum, dari omongan yang tidak berguna dan sebagainya, itu akan muncul, akan terwujud setelah bulan puasa ini. Kemudian berkenaan dengan ampunan, bagaimana kita itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Yaitu ciri-cirinya kelanjutan dari apa yang kami sampaikan di saat subuh. Ya. Jadi adapun ciri-ciri orang-orang yang mendapat ampunan, yang pertama itu ada di surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Yang pertama yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, kalau kita bulan Ramadan ini istilahnya itu sangat mudah sekali kita berinfak itu. Ya, sangat mudah berinfak karena apa? Karena kita berharap pahala yang berlipat ganda. Nah, jiwa infak itu bisa bertahan berapa lama setelah bulan Ramadan? Nah, kalau bisa bertahan, berarti kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya. Jadi kita setelah bulan Ramadan ini mestinya kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu kita akan menjadi orang-orang yang lebih sabar. Seperti yang disampaikan Ustadz siapa kemarin? Yang waktu Isya khusus itu, yaitu bahwa puasa ini harusnya akan menjadikan kita menjadi lebih sabar, ya, menjadi sabar. Yang ketiga yaitu orang yang memaafkan orang lain. Ya, jadi kita nanti setelah bulan Ramadan ini harus lebih mudah untuk memaafkan orang lain, ya, memaafkan orang lain. Sebagaimana kisah sahabat yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada seorang sahabat itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa dia masuk golongan orang-orang ahli surga. Ya. Kemudian para sahabat, salah satu sahabat kepo sehingga dia menginap di rumahnya untuk melihat amalan apa toh yang dilakukan. Ternyata dia biasa-biasa aja. Sampai hari ketiga dia menanyakan maksud tujuannya itu, maka sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga itu cuma menyampaikan, saya membiasakan diri saya sebelum tidur, saya memaafkan semua yang telah berbuat salah pada diri saya di hari itu. Nah, ini fadilahnya orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan kita setelah apa? Bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang pemaaf, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat yang kisah yang tadi kami sampaikan. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, apabila kita harus optimis juga mendapatkan predikat takwa, kemudian mendapat ampunan, sehingga setelah puasa Ramadan ini ibaratnya kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan, ya, bayi yang baru dilahirkan, yaitu tidak ada dosa sama sekali, bersih, ya. Nanti setelah pas itu kita peringati dengan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan merayakannya, dan diharapkan merayakannya itu tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Jadi dengan
dengan batas-batas kesederhanaan dan tidak melampaui batas. Ada kisah yang menarik, saya baca dari NU Online, ya, di mana kisah ini disarikan dari kitab Hasyiatus Syarqawi, yaitu karya Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, yaitu kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah khalifah dari Umayyah yang ke-8. Nah, beliau memerintah pada tahun 711 sampai 720, 3 tahun dia memerintah sebagai khalifah. Namun apa yang beliau tanamkan, yaitu yang sampai terkenal sampai sekarang, yaitu beliau mengumpulkan para ahli hadis untuk bisa dibukukan, sehingga berkembang sampai saat ini banyak sekali ahli hadis dengan sanad-sanadnya dari Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, atau Tabrani dan lain sebagainya. Itu dipicu atau dimulai dari kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini. Dari kisah itu bahwa beliau saat hari raya, beliau terbiasa karena kejuwatannya tidak ada pengawal, ya, tidak ada yang mengawasi, tidak seperti sekarang kalau seorang khalifah itu kalau keluar itu harus ada pengawal, itu tidak. Nah, saat hari raya beliau keluar sendirian, ya, untuk melihat masyarakat di sekeliling tinggal beliau, ya. Dengan penuh kegembiraan masyarakat, ya, tentunya sang khalifah juga terasa gembira melihat ekspresi dari umat-umat yang beliau pimpin dengan kegembiraan. Namun ada suatu hal di mana dia melihat adanya seorang laki-laki, seorang laki-laki, anak laki-laki kecil, belum sampai umur 10 tahun dari kisah itu, bahwa dia lain daripada yang lain. Lainnya pakai baju bagus, tetapi anak laki-laki itu memakai baju yang lusuh. Nah, kemudian perhatiannya tertuju kepada anak laki-laki itu. Dan lebih kagetnya lagi bahwa anak laki-laki itu adalah putra beliau sendiri. Putra beliau sendiri. Melihat kondisi itu, sang khalifah kemudian terasa sebagai shock lah ibaratnya itu, sampai persendian lutut dan sikunya itu menjadi lemas. Nah, beliau tidak tega menyaksikan anak seorang khalifah itu yang terlihat telantar. Kalau orang melihat itu seperti anak-anak yang terlantar. Kemudian beliau mendekati anak itu, ya, putranya, sambil berkata juga sambil mengeluarkan air mata. Kemudian si anak itu melihat ayahnya menangis, kemudian menanyakan, "Wahai ayah, mengapa engkau menangis?" Tanya anak itu dengan polosnya. Kemudian sang ayah khalifah tadi berkata, "Bapak khawatir kamu akan patah hati dan langit-langit di hatimu akan runtuh ketika anak-anak kecil lainnya menyaksikanmu dengan pakaian yang lusuh dan kumal ini di hari raya Idul Fitri ini." Sambil berkata, sambil terisak dengan tetesan air mata, namun jawaban sang anak tadi sungguh mengejutkan. Inilah dialog antara seorang anak dan ayah yang saling menghormati. Jadi walaupun dia ayahnya sendiri, tapi dia menyampaikan jawabannya seperti ini. "Wahai Amirul Mukminin, Tuhan tidak perlu khawatir. Orang yang patah hati adalah mereka yang diluputkan Allah dari ridhonya.
atau mereka yang mendurhakai ibu bapaknya. Dan aku berharap Allah meridhoiku berkat ridhomu wahai ayahku. Begitulah jawab sang anak tadi. Dengan melihat jawaban itu semakin mencucurkan air mata khalifah. Semakin deras air matanya menetes. Kemudian sang khalifah memeluk anaknya dan mencium keningnya dan sambil mendoakan, yaitu didoakan supaya anak ini nanti di berikut saat dewasa menjadi orang yang zuhud, ya, yang zuhud, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah taala, ini menegaskan bahwa kesederhanaan, menerima apa adanya itu betul-betul sangat diharapkan. Dan bagi adik-adik mungkin walaupun tidak punya baju baru itu bukan menjadi suatu masalah. Begitu juga bagi orang tua yang belum bisa memberikan baju baru pada anak-anaknya, itu bukan menjadi suatu masalah. Karena goal kegembiraan setelah puasa ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ada kelebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.